Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal matematika terkait dengan hitung cepat ya. Nah, di sini kita akan lebih fokuskan dulu pada bentuk persen dan bentuk desimal. Bagaimana cara berhitung cepat jika soalnya ada memuat bentuk persen atau bentuk desimal gitu ya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita langsung lihat atau langsung bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, 99% dari 0,51515151 dan seterusnya adalah, nah kalau kita lihat, ini ada bentuk desimal yang angkanya berulang ya. Nah, perhatikan angkanya 51, 51, 51, 51. Nah, kita diminta untuk menghitung 99% dari 0,51, 51, 51, 51, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan bagikan triknya bagaimana cara mudah atau cara cepat menyelesaikan bentuk operasi seperti ini. Ya. Nah, perhatikan. Ini ada trik cepatnya. Nah, ini khusus untuk pecahan yang penyebutnya angka 9. Nah, ini angka 9 ya. Kalau untuk pembilangnya boleh terserah, tapi dia harus satu angka. Misalkan A per 9. Jadi A per 9 itu akan sama juga nilainya dengan 0,A, A, dan seterusnya. Jadi A per 9 itu nilainya akan sama dengan 0,A, dan seterusnya. Kalau kita rubah dalam bentuk persen, akan sama dengan AA, persen. Nah, ini kita lihat bentuk contoh soalnya ya, sebelum kita selesaikan soal yang pertama. Atau misalkan ini bentuknya AB per 99. Nah, sini penyebutnya sudah puluhan ya, tapi angkanya masih 9, yaitu 99. Kalau ini kan masih dalam satuan penyebutnya. AB per 99. Nah, nanti kalau kita ingin merubahnya dalam bentuk desimal, akan sama dengan 0,AB, AB, dan seterusnya. Atau kalau kita ingin merubahnya dalam bentuk persen, akan sama juga dengan AB, AB persen, gitu ya. Nah, kalau 3 angka, kalau pembilangnya 3 angka ABC, kemudian dibagi dengan 999, nanti bentuk desimalnya akan sama dengan 0,ABC, ABC. Nah, jadi sesuai dengan penyebutnya ini ya. Atau sama juga dengan kalau kita rubah dalam bentuk persen, AB, C, AB persen. Nah, ini adalah trik cepat yang harus kalian ingat. Nah, di sini saya berikan contohnya dulu sebelum kita bahas untuk soal yang pertama. Misalkan 5 per 9. Nah, 5 per 9 ini kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Nah, kita tinggal lihat, ini kan penyebutnya 9 ya. Penyebutnya 9, kemudian pembilangnya hanya terdiri dari satu angka saja. Kita bisa langsung gunakan trik cepat ini. Jadi kalau bentuk desimalnya itu akan sama dengan ya 0,555 ya, 0,555. Nah, karena di sini pembilangnya 5. Atau kalau kita ingin merubahnya dalam bentuk persen, akan sama dengan 55,55%. Nah, sesuai tadi ya rumusnya. Atau misalkan pembilangnya 2 angka, misalkan 45, dan pembaginya itu 99. Berarti akan sama juga dengan, kalau kita ingin mengubahnya dalam bentuk desimal, maka akan sama dengan, kalau di sini katanya 0,AB ya, sesuai dengan pembilangnya. Berarti di sini kita tulis 0,45, 45, 45, 45, dan seterusnya. Kalau kita ingin merubahnya dalam bentuk persen, ya gampang. Jadinya adalah 45,45%. Nah, di sini katanya AB, AB persen. Ya. Kalau 3 angka, misalkan 451 dibagi 999 sama juga dengan, kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk desimal, berarti 0, lihat pembilangnya di sini adalah 451, berarti 0,451, 451, kalau kalian lanjutkan 451 dan seterusnya. Kalau kita rubah dalam bentuk persen, hasilnya adalah 45,145%. Nah, ini bisa kalian lanjutkan ya. Oke, bisa kalian lanjutkan. Kalaupun 3 angka, kalau A, B, C, D, berarti nanti angka 9-nya jadinya 4 lagi di sini ya. Berarti nanti 0,ABCD, ABCD. Nah, gitu. Ini bisa dilanjutkan. Nah, trik ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang pertama. Di sini ada bentuk desimal yang berulang, yaitu 0,51, 51, 51, 51. Nah, ini ya. Nah, bentuk desimal yang berulang ini kita rubah menjadi bentuk pecahan sesuai dengan rumusnya tadi.
Perhatikan ada berapa angka yang berulang di sini? Ada 2 angka, yaitu 51. Maka 51-nya kita tulis, kita bagi dengan 99. Kenapa dibagi 99? Karena yang berulang adalah 2 angka. Kalau 3 angka yang berulang, berarti dibagi 999. Kalau 4 angka yang berulang, berarti angka 9-nya 4 ya. Kalau 1 angka yang berulang, berarti dibagi 9. Makanya di sini 0,515151 akan sama dengan 51/99. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Katanya adalah 99% dari 0,51. Nah, ingat ya, kata dari di sini itu artinya adalah kali. Jadi, itu sama juga dengan 99%. 99% artinya adalah 99/100. Dari kita ganti jadi kali. Nah, bentuk desimal berulang ini kita ganti dengan bentuk pecahan yang sudah kita dapatkan ini, yaitu 51 yang dibagi dengan 99. Nah, karena ini perkalian, nah ini kan 99, ini juga 99. Jadi bisa kita coret ya. Bisa kita coret, maka yang tinggal adalah 51 yang dibagi 100. Nah, berapakah 51 dibagi 100? Ingat ya, membagi dengan kelipatan 10 ya, misalnya 10, 100, 1000, 100.000 dan seterusnya gampang. Jadi karena ini pembaginya itu ada 100 itu kan nolnya 2 ya, berarti 51 kita bagi 100 karena penyebutnya lebih kecil, maksudnya pembilangnya ya, pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya, tentu hasilnya udah pasti 0, ya. Jadi 0, berapa? 0,51. Karena di sini 100, nolnya ada 2, maka di belakang koma harus 2 angka. Nah, ini kebetulan 51 sudah 2 angka ya, angka 5 dan angka 1. Jadi langsung tuliskan 0,51. Nah, jadi 99% dari 0,51, 51, 51, 51, dan seterusnya itu adalah 0,51. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, gampang ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat karena bentuk atau tipe soal seperti ini akan sering sekali kita temukan. Kalau kita tidak tahu triknya, tentu soal ini akan sulit ya untuk dikerjakan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk soal yang kedua. 16,67% kita bagi dengan 0,3333 dan seterusnya. Nah, nilainya berapa ya? Nah, perhatikan lagi di sini ada lagi bentuk desimal yang berulang ya, 0,33333. Nah, kita bisa gunakan trik tadi ya. Trik yang sudah kita bahas tadi, kita tuliskan tadi bahwa kalau 0,333, oke, 0,333 itu kalau kita perhatikan ada berapa angka yang berulang di sini? Cuma 1 angka ya. Itu artinya akan sama dengan apa? Akan sama dengan 3 langsung yang dibagi dengan 9. Karena yang berulang di sini hanya 1 angka saja. Ya, 3/9 itu akan sama dengan berapa? Karena ini bentuknya bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3, yaitu 1, 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi 0,333 dan seterusnya ini kalau kita rubah dalam bentuk pecahan, dia akan sama dengan 1/3. Nah, untuk membuktikannya, boleh pakai kalkulator ya. Hasilnya pasti akan benar. Nah, kemudian di sini ada 16,67%. Nah, bagaimana caranya membagi 16,67% yang dibagi dengan 1/3? Nah, caranya gampang lagi. Kalian ingat lagi ya, ingat lagi yang perlu kita ingat di sini. Kalau setengah itu bentuk pecahannya, bentuk desimalnya adalah 0,5. Sedangkan bentuk persennya adalah 50%. Kemudian ada lagi 1/4. Nah, 1/4 itu bentuk desimalnya itu adalah 0,25. Sedangkan bentuk persennya adalah 25%. Berikutnya yang perlu diingat 1/8. 1/8 itu adalah bentuk pecahannya. Sedangkan bentuk desimalnya adalah 0,125. Bentuk persennya tentu saja adalah 12,5%. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini adalah beberapa bentuk pecahan, desimal, dan persen ya, yang sering sekali kita temukan ketika mengerjakan soal tes masuk perguruan tinggi ataupun tes masuk CPNS. Nah, jadi ini diingat saja. Jadi 1/16 itu sama juga dengan 0,0625. Dalam bentuk persennya adalah 6,25%. Kemudian 1/9. Nah, ini juga sering kita temukan ya. Nah, bentuk desimalnya itu adalah 0,111 dan seterusnya. Akan sama juga dengan 11,11%. Nah, berikutnya 1/6. Nah, kalau 1/6 itu sama juga dengan 0,16666. Nah, ini berlanjut gitu ya.
akan sama juga dengan bentuk persennya 16,67%. Nah, berikutnya akan bentuk yang lain tentu saja 1/5 ya. Nah, 1/5 ini bentuk desimalnya 0,2, bentuk persennya tentu saja 20%. Nah, kemudian 1/7. 1/7 itu bentuk desimalnya 0,1428. Kalau kita rubah jadi persen, itu adalah 14,28%. Nah, ini adalah beberapa bentuk pecahan desimal dan bentuk persen ya yang perlu kita ingat karena akan sering kita temukan ya. Nah, kita perhatikan di sini ini kan, nah ini dia ya, 16,67%. Kira-kira dia yang mana yang ini ya? Nah, selingkari ya. Jadi 16,67% itu bentuk desimalnya 0,1666 dan seterusnya bentuk pecahannya 1/6. Paling gampang kita ambil bentuk pecahannya untuk mempermudah operasi kita. Jadi 16,67% itu akan sama dengan 1/6. Nah, ini ya akan sama dengan 1/6. Nah, kemudian kita bagi, karena sini perintahnya dibagi ya. Dibagi berapa? 0,333 dan seterusnya tadi nilainya akan sama dengan 1/3. Nah, kita tinggal bagi 1/3. Maka akan sama dengan, nah perhatikan ini pecahan dibagi dengan pecahan. Jadi caranya cukup kali silang saja. Jadi 1 ini kita kali ke 3, hasilnya adalah 3, kita bagi dengan kemudian 1 ini kita kali 6, hasilnya adalah 6. Nah, 3/6 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 ya, 3 bagi 3 adalah 1, dibagi 6 bagi 3 adalah 2. Nah, setengah itu, karena di sini opsinya dalam bentuk desimal, tentu setengahnya kita ganti jadi, kita ganti atau kita rubah dalam bentuk desimal. Setengah itu tadi adalah 0,5 ya bentuk desimalnya, 0,5. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, di sini 0,50 ya sama ya, 0,50, di sini 0,5 ya sama. Kalaupun di sini ditambahkan lagi 0, berapapun banyak 0 yang ditambahkan di sini, hasilnya itu akan tetap 0,5. Jadi sama, jangan bingung ya. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, 12,5% dari 512 adalah, nah, perhatikan lagi-lagi di sini ada bentuk persen ya. 12,5%. Nah, kita ingat lagi tadi bahwa 1/8 itu akan sama dengan 0,125 sama juga dengan 12,5%. Nah, jadi kita bisa gunakan ini ya. Jadi 12,5% kita ganti menjadi bentuk pecahannya adalah 1/8. Nah, 1/8 darinya kita rubah jadi kali. 512, oke, kita tuliskan 512. 1/8 kali 512 hasilnya akan sama dengan 1 kali 512, hasilnya adalah 512 per, nah ini penyebutnya 8 ya, per 8 ya, atau 512 per 1 boleh. Jadi 1 kali 512, 512, 8 kali 1 ya, 8. Oke, nah 512 per 8 karena opsinya di sini dalam bentuk perpangkatan ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 6. Jadi kita tidak perlu membagi 512 bagi 8. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan, di sini kan bilangan pokoknya semuanya 2 ya. Yang berbeda hanya pangkatnya saja. Jadi kita rubah dulu. 512 itu akan sama dengan 2 pangkat 9. Ya, 2 pangkat 9 artinya adalah 2 yang dikalikan sebanyak 9 kali. Jadi kalau kita kalikan 2 itu sebanyak 9 kali, nanti hasilnya akan sama dengan 512. Sedangkan 8 itu akan sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah, maka 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Sama juga dengan, nah karena ini adalah bentuk pembagian, bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 2, yang berbeda hanya pangkatnya. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Jadi dia akan sama dengan 2 pangkat 6. 6 dari mana? Dari 9 yang dikurangkan dengan 3. Kalau dia perkalian, berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi dari opsi A, B, C, D, E, yang benar yang mana? Iya, yang benar adalah yang B. Berikutnya, soal yang keempat. Nah, ini soal yang keempat ya. 1/3 dari 66,667% adalah, ini adalah bentuk pecahan campuran dan ini adalah bentuk persen ya. Nah, kita ingat lagi tadi bahwa, nah tadi kita boleh ditambahkan ya, karena tadi terlewatkan ini juga akan sering sekali keluar ya, atau sering sekali kita temukan bentuk persen seperti ini. Jadi 66,667% itu bentuk desimalnya adalah 0,6666666 dan seterusnya. Sedangkan bentuk pecahannya itu adalah 2/3. Nah, jadi gampang ya, udah tahu ya. Jadi 1/3
Nah, 1/1/3 ini adalah bentuk pecahan campuran. Jadi kita rubah dulu, lebih gampang merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Caranya gampang ya, bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, bisa cek di deskripsi di bawah, kita sudah pernah bahas ya. Jadi caranya adalah 3, kita kali 1, hasilnya 3, kemudian kita tambah 1, jadi 4. Maka 1/1/3 itu bentuk pecahan biasanya adalah 4/3. Saya ulangi ya, 3 kali 1 hasilnya 3, kemudian ditambah 1, hasilnya 4, berarti 4/3, karena penyebutnya 3. Dari ini artinya adalah kali. 66,667%, bentuk pecahannya adalah 2/3. Ya, paling gampang kita pakai bentuk pecahan ya. Kalau desimal kan tentu nanti repot lagi untuk mengoperasikannya. Ya, akan sama juga dengan, kalau perkalian gampang. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 2 hasilnya 8. 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi 4/3 kali 2/3 itu adalah 8/9. Nah, perhatikan lagi, ternyata 8/9 tidak ada di opsi. Karena kalau kita lihat opsinya, dia bentuknya desimal. Nah, kita bisa gunakan trik yang pertama tadi. Ketika kita di soal yang pertama tadi ya, masih ingat ya. Kalau penyebutnya itu adalah 9, ya, penyebutnya 9, ini ada angka, di atasnya ini satu angka 8, berarti paling gampang ya, 0. Jadi 8/9 itu akan sama juga dengan 0,8888 dan seterusnya. Karena di sini penyebutnya 9. Ya. Jadi kita bisa langsung jawab. Jawaban yang benar yang mana? Tentu saja yang A. Oke, ini soal yang keempat ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Karena 8/9 itu akan sama dengan 0,8888. Karena ini adalah bentuk desimal berulang. Nah, bagaimana? Gampang ya. Sekarang kita coba lagi soal yang terakhir. 51% dari 576% dari 22/576 adalah, nah ini banyak darinya, ingat dari tadi artinya adalah kali. Jadi 51%. Nah, ini karena persennya tidak dalam desimal ya. Jadi angkanya bulat 51. Kita coba uraikan saja. 51/100 dari kita rubah jadi kali. Kemudian 576% ini juga sama, tidak dalam bentuk desimal. Kita coba uraikan saja. 576 yang dibagi 100. Kemudian kali lagi, karena sini katanya dari ya. Kali lagi 22/576. Hasilnya sama juga dengan, karena ini bentuk perkalian. Nah, lihat apakah ada ya angka yang atas dan bawahnya sama. Ini kan ada ya, ini di atasnya ada 576, ini juga 576. Jadi kita bisa langsung coret saja. Nah, tinggal dikali saja. 51 dikali 22, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1122. Kemudian kita bagi dengan 100 kali 100, ya tinggal hitung saja. Nolnya kan ada 4, berarti 10.000. Jadi nolnya 4 ya. Nah, kalau membagi dengan angka kelipatan 10, 100 gitu ya, kemudian 1000, 10.000, 100.000 kan paling gampang. Hasilnya sudah pasti 0, kenapa 0, karena di sini angka yang di atasnya atau pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Pasti hasilnya sudah pasti 0, 0, berapa? Karena yang dibagi ini 10.000, nolnya ada 4, maka di belakang komanya harus 4 angka. Nah, kebetulan 1122 ini sudah 4 angka, jadi langsung tulis. Jadi 1122 kita bagi dengan 10.000, hasilnya adalah 0,1122. Jadi, jawaban yang benar yang mana? Udah langsung bisa ditebak ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.